Bunda. Masih dalam kajian hati. Yuk kita berikan kesempatan lagi untuk Bunda dan para jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Silakan diangkat tangannya. Boleh angkat tangannya? Ya. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mayasaroh. Saya seorang ibu dari 4 orang anak. Saya seorang ibu yang jauh dari kata sempurna. Saya pisah dengan bapaknya anak-anak tahun 2015. Pada tahun 2024 saya punya teman dekat lah gitu ya Pak Ustadz. Nah dari situ dia ngajak nikah, ngajak serius lah gitu, bukan untuk main-main. Dari situ saya diperkenalkan ke orang tuanya, ada orang tuanya udah cocok lah gitu. Tapi kenapa saya ragu gitu ya? Saya takutnya nggak sayang sama anak-anak saya. Betul. Tuh, sangat takut saya. Nah, 1 tahun saya mengenal dia, alhamdulillah Pak Ustadz baik sekali ya, sering membantu saya, dari sholatnya juga bagus. Kebetulan mertua juga sayang sama saya, ya sayang banget gitu. Nah, udah gitu saya ragu mundur maju ya mau nikah tuh. Nah, sampai saya curhat sama keluarga, sama anak-anak saya dikompromiin. Ya udah mah, mungkin ini mama masih dikasih jodoh sama Allah katanya. Ya udah dijalani aja. Nah, mama takut nanti sekarang mah dia lagi pengen mah manis-manis gitu. Nanti kalau udahnya mah takut gimana, itu yang saya takutkan Pak Ustadz. Nah udah gitu ya udahlah saya jalani ya. Ya udah. Nah, sempat sih saya datangin orang tuanya, saya nggak mau Bu, kata saya gitu. Tapi kenapa dipikir-pikir dengan kebaikannya beliau itu ya, baik ke saya, ke anak saya, akhirnya luluhlah hati saya. Nah oke lah, saya dilamar nih. Saya dilamar nih ya sama calon saya. Udah dilamar tapi dikumpulin lah semua sama keluarga dia, sama anak-anak saya. Nah, baiklah Ibu, Bapak, kata saya, kata saya gitu. Tapi saya pengen buat perjanjian, kata saya gitu. Oh iya silahkan. Nah, tapi ini kalau setuju, kalau enggak mas saya mundur, kata saya gitu. Oke saya mau nikah, tapi saya enggak bisa menetap di rumah saya bilang AA lah ya. AA-nya tapi bukan Ahilman kan? Bukan kan? Gitu. Ini AA Hilman bukan, harus diperjelas loh AA boxer kayaknya ya. Karena saya punya anak gadis yang nggak bisa saya tinggalin. Nah, udah sepakat tuh, oh iya nggak apa-apa katanya. Awas ya, ini udah perjanjian lah gitu. Kalau misalkan nanti udah nikah melanggar perjanjian, saya nggak mau banyak bicara. Saya akan angkat kaki. Nah, jadi istilahnya semuanya, ini mah perjanjian pranikah gitu ya Bu ya. pada saat itu ya. Pokoknya udah sepakat lah, udah deal ya gitu. Semuanya udah deal setuju. Pokoknya udah nih, udah perjanjian bahwa nggak akan bisa tinggal di rumah terus-terusan gitu. Terus? Bulan Juni kemarin, tanggal 26 lah, saya menikah. Nah, nikah nih jadi. Baru nih. Pengantin baru nikah Bunda. Saya. 26 Juni. Nah, Pak Ustadz, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, minggu keempat ya berjalan dengan bagus lah. Saya bolak-balik ke anak saya, dia juga nggak komen apa-apa, mertua juga enggak lah. Nah, kenapa semakin kesininya kok berubah gitu? Gitu. AA nih berubah ternyata. Berubahnya AA gini. sama Dede berubah, AA tuh ke Dede. Berubahnya setiap kali saya pulang ke anak saya, dia suka ngomong gitu. Kesel, iya. Kesel Ibu tuh. Suka nge-WA yang bikin saya nggak enak lah. Sakit hati. Sakit Ya. hati. Sampai dia bilang begini, ya udah tuh katanya kalau gitu mah mendingan dia balik lagi aja sama bapaknya anak-anak. Nah, sementara saya tipe orang yang nggak suka membahas masa lalu lah saya orangnya. Saya pengen pada intinya. Nah, Move on Ibu mah pokoknya. Ya, udah itu mah yang lalu biar berlalu. 2015 kan lama ya Pak Ustadz ya. Terus akhirnya apa yang Ibu mau tanyakan ke AA? Nah, saya bilang gini, ya udah berarti kok kamu perjanjiannya dilanggar, kata saya gitu. Nah,
Jadi saya kan merasa tertekan ya Pak Ustadz. Di sisi lain saya nggak mau ninggalin anak saya. Di sisi lain suami saya juga kok jadi begini. Akhirnya nggak sesuai dengan perjanjian. Nah gitu. Jadi yang mau ditanyakan Ibu? Nah sekarang yang saya ingin tanyakan sama Pak Ustadz. Kalau misalkan saya mundur gitu. Mundur apakah saya salah, apakah saya berdosa. Sementara saya itu malu sama keluarga, sama orang-orang di sekeliling saya. Karena saya kan nikah belum lama, masa saya harus Bercerai lagi, pisah lagi, itu. Okay. Itu yang saya tanyakan Ya. Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana tentang perjanjian pranikah? Kalau perjanjian itu dihadirkan untuk menjaga dan menguatkan rumah tangga, silahkan. Boleh. Tapi kalau perjanjian itu dibuat malah semakin membuat rumah tangga itu tidak menemukan kebaikan, jangan. Karena perjanjian dibuat bukan membawa kebaikan di rumah tangga, malah mempersempit kebaikan di rumah tangga. Itu nggak boleh. Sekarang kita baca konteks perjanjian beliau. Beliau tadi cuman bilang gini perjanjiannya, aku mau nikah sama kamu asalkan nanti setelah menikah aku boleh tinggal di rumahku sekarang karena ada anak-anak yang bersamaku. Jadi mungkin berapa hari Ibu sama Bisa anak-anak, berapa oke. hari Ibu pulang ke rumah suami. Nah, apakah perjanjian ini dibolehkan? Kalau melihat konteksnya harusnya nggak bisa. Karena rumah tangga itu bercampur bersama. Maka ibu, alhamdulillah di awal suami udah soleh tuh. Karena mungkin mau sama ibu. Jadi mau terima, Iya, terima mau terima dulu. dengan segala terima. kondisinya Ibu. Tapi dari perjanjiannya udah keliru ini. Jadi dari awal perjanjiannya kurang tepat. Harusnya nanti kalau kita sudah menikah, aku ke sini, kamu ikut ke sini. Aku ke sana, ada kamu di sana. Betul tidak? Terus sekarang beliau tanya lagi, gimana kalau saya mundur? Mundur. Karena ngerasa Nggak sesuai dengan nggak sesuai perjanjian dengan di perjanjian. awal. Karena dari awal perjanjiannya agak sedikit kurang baik. Jadi sebaiknya alasan mundurnya bukan karena itu. Kalaupun mau mundur karena bunda sudah tidak menemukan kebaikan yang bisa bertumbuh di rumah tangga. Pak Ustadz, tapi saya malu dengan keluarga saya gitu. Jangan kalau gitu atuh. Malu. Ya jangan. Kenapa jadi riuh sendiri? Nikahnya belum lama gitu, saya udah pisah lagi. Ya janganlah. Kan AA tadi bilang. Kalau ibu mau mundur silahkan. Tapi jangan karena tadi perjanjian tadi. Iya, betul. Ibu teh mundur karena ibu melihat sudah tidak ada kebaikan yang bisa bertumbuh. Sekarang ibu mikir, kayaknya suami masih baik kok. Ini Berarti masih ada kebaikan kan? masih ada kebaikan. Iya. Suami masih ngasih nafkah, suami masih bisa diajak ngobrol, suami juga kayaknya masih bisa lah dikomunikasikan lagi. Ya jangan mundur. Tapi saya takut nanti saya bertahan begitu lagi. Iya gitu. makanya. Coba dulu aja bukan baru berapa bulan. Kan baru beberapa bulan, Kan nggak Bu. tahu akan gitu lagi apa enggak. Izin ya, untuk yang kedua, untuk yang ketiga. Biasanya ada rasa memang takut ada ya. rasa takut. Dan itu harus, makanya ibu jangan dikit-dikit nggak beda. Udah kita, jangan. Jadi menurut AA, jangan mundur. Jangan mundur, apalagi kalau suami masih mau memperbaiki dan masih bisa ada kebaikan yang bertumbuh, bertahan. Dan suami izin ya, jangan mudah juga bilang, mending gitu balik lagi. Jangan, ibu teh udah mau nerima bapak dengan baik. Ya. Jadi bapak juga harus sabar punya istri yang begitu sama bapak. Kan Begitu ya gimana? kan kecewa. Iya, nggak Kecewa, sesuai. nggak sesuai. Si Jadi AA. ibu harus belajar terima. Ya, semangat ya Bu ya. Dikuatin lagi hatinya. Nanti coba dibaca ini doanya. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkanlah dan janganlah engkau persulit. Kalau harus bertahan tetap ada kebaikan. Kalaupun harus berpisah juga tetap ada kebaikan. Amin. Selama kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Bunda. Kadang Allah Subhanahu wa taala menitipkan luka di hati kita karena biasanya di balik hati yang terluka Allah inginkan hati yang terbuka. Luka hati itu bukan untuk ditangisi dengan kesedihan hati, tapi luka hati untuk dimaknai agar kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Percayalah, tidak ada yang paling sayang sama kita kecuali Allah. Insya Allah, Allah siapkan banyak kebahagiaan untuk setiap hati yang pernah terluka. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk kami. Untuk menemukan hikmah di balik luka hati yang kami rasakan. Ya Allah, Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun. Asalkan Engkau mendampingi kami, menemani kami, menguatkan kami, membersamai kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. HR At-Tirmizi nomor 1639. Dan insya Allah kita akan selalu hadir di kajian hati dan semoga semua selalu disehatkan. Kajian hati. Tenangkan hati.